Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti hari ini. Dan yang ketiga, pendengar saya di sini, saya sebagai MC. Acara yang pertama dari mengawali acara yang pertama pada hari ini yaitu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Rizky Mas dari mana? Oh iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua, acara terlibat hari ini akan dibawakan oleh Ustaz Abdul Wahab SPDI. Waktu dan tempat kami haturkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Summa afdhalus shalah wa taslimi ala khairi khalqih habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qulana muhtaromin wa ja'ana mukarramin. Juga kepada segenap pengurus Islamic Center Gontor yang ada di Kabupaten Nganjuk, utamanya kepada Bapak Haji Sugiantoro yang alhamdulillah masih diberi kekuatan dan kesemangatan yang luar biasa untuk terus melestarikan kegiatan yang dilakukan rutin setiap minggu. Aktivitas seperti ini bukan sesuatu yang sederhana bagi orang yang belum paham. Dianggap itu sepele, tapi prakteknya memotivasi, mengerjakan, mengaktifasi kegiatan seperti ini, Masya Allah, berat sekali. Lebih-lebih ketika satu kegiatan yang dari bulan ke bulan tidak begitu kelihatan peningkatan yang signifikan. Kadang saja masih mulai ada pikiran, kok orang muda gitu. Ini sering mengganggu, dan ini sering kami temui di kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Semoga beliau Bapak Haji Sugiantoro tetap diberi umur yang panjang, tetap diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegiatan minggu pagi seperti ini tetap menjadi rutinitas yang membawa maslahat kepada kita semua, keluarga kita, dan masyarakat sekitar Nganjuk ini umumnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dipayungi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau hari ini saya ingin sedikit menyampaikan hal yang cukup mengedeni, menakutkan. Satu keadaan, satu kondisi yang kita alami semua, kita semua merasakannya. Bagaimana satu persatu, kalau kita mempelajari apa yang telah pernah diprediksikan oleh Rasulullah, satu persatu hampir semua, mungkin bisa dikatakan sudah hampir 90% apa yang diprediksikan oleh Rasulullah tentang kehidupan umatnya yang sampai pada level menjelang munculnya hari kiamat. Orang Indonesia mengatakan hari kiamat, meskipun sebenarnya kiamat itu dari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Di Al-Quran, di hadis tidak disebutkan tentang kehancuran alam semesta itu nama yang spesifik apa, tidak ada. Hanya disebutkan as-sa'ah katanya. Tidak ada kata yang spesifik. Di Indonesia diartikan kehancuran alam semesta diungkapkan dengan kata kiamat. Ada kiamat itu bangkitnya manusia setelah semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari sebuah nama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa anak buis itu anak wasa'ah kahadihi min hadihi. Rasulullah menyampaikan buis itu anak wasa'ah kahadihi min hadihi. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa saya diutus menjadi nabi dengan munculnya hari kiamat seperti dua jari ini. Rasulullah kemudian maksudnya baina sababa wal wusta. Rasulullah menggandeng di antara dua jari telunjuk dan jari tengah.
diutusnya diangkat menjadi nabi dengan as-sa'ah, yang saya katakan kehancuran alam semesta ini jaraknya hanya 2 jari, artinya sangat dekat. Padahal sudah 1500 tahun yang lalu kok belum kiamat. Jadi kan ngeteni nopo ngedeni. Tapi bagi kita mungkin 1500 tahunan sesuatu yang sangat lama, sangat panjang. Tapi ketika dibandingkan dengan kehidupan di alam kubur, apalagi dibandingkan dengan kehidupan di alam akhirat, maka 1500 tahun itu bukan apa-apa. Maka wajar Rasulullah menyebutkan saya diutus menjadi nabi dengan hari hancurnya, saat hancurnya alam semesta ini ada seperti 2 jari ini jaraknya. Jadi memang sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa keberadaan hari kiamat itu sudah sangat dekat pada masa Rasulullah. Dan ini dilanjutkan dengan di lain waktu, lain tempo Rasulullah menyampaikan bahwa Inna bani Israel iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Di hadis lain disambung dengan orang Nasrani. Tapi saya mengambil hadis yang simpel saja, berikan dulu. Terlalu panjang menyebutkan, nanti waktu juga terkurangi. Di hadis yang ini Rasulullah menyebutkan wa inna ummati satafariqu ala snaini wa sab'ina firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Hadis yang lain 73 golongan. Karena tidak ada kesepakatan hadis, maka wajar saja dan sah-sah saja seandainya kata 72 atau 73 golongan ini dimaknai dengan makna terpecah dalam kelompok yang sangat banyak. Tidak dimaknai dengan makna harfiah atau arti lahiriah, arti kalimat hadisnya tidak. Sah-sah saja diterjemahkan seperti itu. Tapi mungkin juga Rasulullah menyebutkan seperti itu dan maknanya 73 golongan itu. Apa NU, Muhammadiyah dan sejenisnya itu termasuk itu? Tidak termasuk dalam 73 golongan. Hanya bagian dari golongan-golongan yang ada. NU, Muhammadiyah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara keilmuan. Kulluha finnar, semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Wahia al-jamaah. Ya, satu yang tidak masuk neraka adalah al-jamaah. Mereka yang bersatu, mereka yang berjamaah, mereka yang berkumpul dalam kumpulan yang benar. Hadis lain menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang mengikuti jalurku dan jalur sahabatku. Karena hadis, sekali lagi, hadis-hadisnya banyak macamnya, kemudian tidak ada kesepakatan seperti apa yang kriteria spesifik yang menunjukkan selamat, maka ini multitafsir. Karena multitafsir inilah wajar ketika muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya tidak membahas ini, terlalu panjang nanti waktunya. Kita hanya akan mengarah ke menyikapi hari kiamat nanti. Kemudian prediksi Rasulullah meningkat lagi, tidak hanya terpecah menjadi 72 golongan. Saya ambil yang dalam cetak tebal yang di blok inna baina yaday sa'ah laharjan. Sungguh di depan hari kiamat benar-benar terjadi harjan. Kalimat ini diawali dengan inna, kemudian dikuat dengan lam taukid la harjan. La-nya itu pada la harjan. Sungguh di hari kiamat benar-benar akan terjadi harjan. Ketika itu kalimat harjan di kalangan sahabat termasuk kalimat yang asing, sehingga para sahabat bertanya, "Qala,
Rasulullah harj itu apa? Ini terjemahannya menurutnya apa kelewatan sebenarnya. Jadi garap nembe kali sinten kula langsung kula Jumat sonten kula nembe iki saking Banten. Kita sendiri Jumat sonten kula garap iki nembe dados iki mau derek sempurna nikmatan ternyata. Apakah harjan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala al-qatlu. Harjan adalah pembunuhan. Menjelang hari kiamat akan terjadi pembunuhan. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa harjan itu bermakna pembunuhan, kalimat yang jarang terungkap di masa Rasulullah juga. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna naqtulul an bil an awaqid fil amil waqid minal musyrikin kada wa kada. Wahai Rasulullah, dalam 1 tahun kita membunuh orang musyrik sekian. Di perang ini kita membunuh sekian, di perang ini kita membunuh sekian. Apakah itu yang dimaksud? Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa biqatlil musyrikin. Yang al-harj itu bukanlah kita membunuh orang kafir, tidak. Tapi walakin yang betul ba'dukum ba'd. Akan tetapi sebagian di antara kalian akan membunuh sebagian yang lain. Di antara kalian maknanya antara muslimin akan saling membunuh antara muslimin. Dan sekarang Masya Allah, tanda ini sudah terlalu dekat. Sudah banyak, terlalu banyak. Kita menganggap darah saudara kita tidak ya. Di sana banyak muslimin yang menganggap darah saudara Islamnya, sesama Islamnya sebagai darah yang halal untuk dialirkan. Hanya tinggal menunggu kesempatan saja. Karena menunggu waktu ini terjadinya pembantaian itu kapan? Semoga di Indonesia ini akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah kita hidup di Indonesia yang terlalu terlatih dengan manajemen konfliknya. Oh, Indonesia itu tukaran loan biasa, isu-isuan biasa. Tapi hampir-hampir tidak pernah terjadi sampai ke level peperangan. Oyo-oyoan, yel-yelan biasa. Luwe-luwe ke pondok itu Masya Allah, dengan perso kehidupan di pondok itu musyawarah basuh masail itu pisu-pisuan. Tapi bar di sakulan guyonan ngopi bareng santai. Orang Indonesia ini terlatih menghadapi konflik. Nah, semoga keterlatihan di Indonesia ini akan terus mengembangkan wacana-wacana ilmiah. Perbedaan-perbedaan ilmiah wajar. Jangankan di era kita, era sahabat pun perbedaan ilmiah itu sudah sangat runcing. Kalau di era kita belum sampai ke takfir mengafirkan orang lain, meskipun juga ada sebagian muslim, tapi di era sahabat, era Sayyidina Ali pun na'udzubillah, Sayyidina Ali pun dibunuh dengan tuduhan sebagai orang kafir. Hatta yaktular rajul jatuh, sampai ketika pembunuhan itu level yang memuncak, seseorang akan membunuh tetangganya, wabna amihi, dan akan membunuh sepupunya. Jangan salah memahami kata sepupu ya. Itu sering bermakna tunggal, menjadi satu. Ya, sepupu satu sepupu, jangan salah memahami. Wada korobatihi, dan membunuh kerabatnya. Sampai ini akan terjadi, diprediksikan oleh Rasulullah. Karena ini yang menyatakan Rasulullah, saya yakin ini akan terjadi. Entah di mana, semoga di lingkungan kita tidak. Allahumma amin. Sampai terjadi seperti itu. Aqala ba'dul qaum, sebagian sahabat kemudian matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma'ana uquluna dzalikal yaum, apakah pada hari itu kita masih berakal ya Rasulullah? Kenapa kalau kita masih berakal sampai membunuh saudaranya? Jawab Rasulullah, faqala la tunza'u uqulu aktsari dzalika zaman. Tidak dicabut akal muslimin pada zaman itu. Akan tetapi wa yakhlufu lahu habaun minan nas la qula lahum. Akan tetapi
akan menggantikan, memimpin, menguasai mereka segolongan manusia yang tidak ada akal pada dirinya, sehingga dengan mudahnya mengkafirkan saudaranya. Ini sudah terjadi, kita tahu. Wallahu alam apakah ISIS itu benar atau hanya rekayasa, tapi yang terjadi berita menyatakan seperti itu. Orang ISIS menganggap orang Islam lain sebagai orang kafir. Beritanya seperti itu. Kenyataannya saya tidak tahu, saya tidak berani memastikan. Tapi kalau memang itu benar, maka ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Pemimpin-pemimpin yang menganggap, yang tidak berakal sehingga menganggap darah muslimin lain sebagai darah yang halal dihalirkan. Itu saja gambaran awal, narasi awal. Ketika kondisi seperti itu, terus sikap kita, cara kita menghadapi bagaimana? Ini pertanyaan besar. Agar kita selamat, agar kita tidak masuk dalam kategori yang mengkafirkan atau sampai level menjatuhkan vonis yang buruk kepada orang lain. Rasulullah mengingatkan sikap yang pertama yang bisa kita lakukan dan semoga kita bisa, semoga kita mampu karena ini berat. Yang pertama adalah menjaga mulut. Masya Allah, kalau bicara tentang ini beratnya luar biasa. Saya waktu di pondok di pesantren dulu oleh kiai termasuk dilatih untuk menjaga biar tidak ngerasani gosip orang lain. Saya mencoba berlatih 2 tahun, 3 tahun, ternyata gagal terus. Begitu kuatnya saya ingin belajar untuk tidak ngomong tentang orang lain, tentang keburukan orang lain, sampai saya membiasakan diri untuk tidak mengetahui urusan orang lain. Termasuk latihan saya untuk tidak mengetahui urusan orang lain sampai ke urusan saudara kandung saya tidak ingin tahu. Kalau tidak diberitahu saya diam. Tidak diajak bicara tentang urusan keluarganya, saya tidak bertanya. Sehingga keluarga saya menganggap saya ini dulur piye to iki. Kalau dulure kok ora ngerti urusannya. Memang saya sengaja seperti itu sejak di pondok dilatih oleh guru saya. Jangankan tetangga, saudara sendiri saya berusaha untuk menutup. Ternyata juga sulit. Ketika diam di sini berhasil ketemu orang lain, mereka menceritakan tentang saudara, ya mangkel, terus ngerasani. Beratnya luar biasa, ini ya. Saya bertahun-tahun mencoba tapi ternyata gagal. Apalagi ketika kita dekat dengan orang lain, apalagi ketika kita dekat dengan lingkungan politik. Karena di dunia perpolitikan gunjang-ganjing lingkup politik itu pikirannya ngelek-ngelek musuhnya terus. Gak enek politik ngapik-ngapik musuhnya. Apa ada orang PKB memuji-muji setulus hati orang PAN memuji setulus hati orang PKS dan seterusnya. Tidak akan pernah ada. Enaknya pokoknya elek kabeh. Kiai kok musuh politiknya elek. Yai Maimun Jubair di P3 istiqomah sekali beliau di P3. Ketika ada yang gak cocok, Yai Maimun pun dianggap liberal. Ini Masya Allah, kita menjaga mulut ini luar biasa. Sehingga Rasulullah mengungkapkan kepada kita, iyyakum wal fitan fa innal lisan fiha mithlu waq'is sayf. Hati-hati kalian, waspadai ketika era fitnah. Munculnya fitnah yang berkelanjutan, yang bertumpuk-tumpuk, yang mengalun terus di sekitar kita. Hati-hati. Fa innal lisana fiha mithlu waq'is sayf. Karena lisan pada masa itu seperti jatuhnya pedang. Satu kata terungkap dari mulut kita, 1000 dosa mengalir di sekitar kita. Sekarang terus terang di sekitar rumah saya ini orang-orang menjadi pendiam sekali. Tidak seperti zaman saya masih sebelum menikah dulu. Dulu kawan-kawan tuh rata-rata banyak ngomong ramai, sekarang pendiam. Sehingga ketika dekat dengan temannya diam, tapi nyebar di WA luar biasa ramainya.
Ya sama mawon. Jadi pendiam, tidak saling ngomong. Tapi ternyata penyebarannya jauh lebih luas. Al-lisan, al-yadu, al-kitabah, ahatul lisanain. Tangan, tulisan itu salah satu dari dua lisan. Maknanya apa yang kita tulis, dosanya sama dengan apa yang kita ucap ketika itu hal yang dosa. Padahal sekarang berita-berita hoax, Masya Allah. Berita-berita tentang orang yang tidak kita sukai ketika itu sudah menyebar, Masya Allah. Maka ini yang paling berat saat ini, menjaga mulut. Salah satu bentuk mulut kita adalah menjaga tangan. Kecerdasan kita dalam bermedia sosial ini sangat ditantang hari ini. Mampu apa tidak kita menjaga tangan kita? Kalau kita tidak mampu, maka kita akan mengalirkan dosa jariah. Dosa yang akan terus berpindah dan akan terus mengalir selama masih dipindah oleh orang lain dan dibaca oleh orang lain. Jadi kami lo jenengan ningali Facebook kula mulai tahun 2017 Facebook kula berada di rupiah kok gak ada liyane. Ini Masya Allah bahaya ya. Kita pandai-pandai kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita. Kalau jenengan tidak mengontrol, tidak memanage hati dan tangan dalam bermedia sosial, lisan dalam berbicara, maka bersiap-siaplah untuk kita menjatuhkan pedang kepada saudara kita. Dan ingat, Arab Spring, terjadinya peperangan-peperangan di Arab karena lisan, karena mulut. Sampai sekarang Arab tidak bisa damai. Kenapa? Demo menjelek-jelekan pemerintah. Bashar al-Assad tidak terima ketika dijelek-jelekan, kemudian yang demo dibunuh, terjadi kudeta dan terus berkelanjutan sampai sekarang di semua negara Arab yang perang, berawal dari Arab Spring itu tadi. Hanya karena demo, hanya karena lisan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Fa inna lisana fihi fiha mithlu waqis sayf. Lisan saat itu jatuhnya seperti jatuhnya pedang. Ini yang pertama, jaga mulut. Yang kedua, menjaga diri kita. Bukan hanya mulut. Yang harus dalam menjaga diri, sebelumnya kita perlu memahami disampaikan oleh Rasulullah, kaifa bikum ma bi zamanin yushiku ayatiya yughorbalun nasu fihi ghorbala. Rasulullah menyampaikan bagaimana sikap kalian ketika kalian menghadapi masa situasi yang situasi itu manusia betul-betul disaring, manusia betul-betul diayak sampai lembut, sampai dengan ayaan saringan yang luar biasa lembutnya. Setelah disaring pada qawsalatun nasi atau qawsalatun minan nas, untuk marijat uhudum. Setelah disaring ulama-ulama, tokoh-tokoh yang fiqh, yang hatinya kuat, yang kepercayaannya bisa dipegang, disaring oleh Allah, dipanggil lebih dahulu, maka yang tersisa adalah ampas. Yang tersisa adalah kotoran-kotoran. Yang tersisa adalah manusia-manusia yang perilakunya seperti saya ini. Saya tampil seperti ini karena pencitraan. Nah, kita ganteng dan ketinggalan kayak Ustadz, Pak Sugiantoro dawuh Sunan Kalijogo. Jogo kali. Jogo kali. Ini pencitraan saja. Kita ini Masya Allah, di hadapan orang lain kita sering tampil bagus, ngomong bagus. Tapi ketika sudah tidak ada orang, yang ada di pikiran kita, kalau main campur buka HP dewe, gambarnya wong ayu-ayu, jujur. Wong ayu sing jujur ngoten kula mboten kuat menahan diri. Wong ayu sing jujur itu saking jujure barang sing mestine ditutupi didudone, dibuka-buka. Niku wong jujur. Sungguh qad marajat ahuduhum, janji-janji mereka sudah lepas. Wa amanatuhum, dan tingkat kepercayaan mereka sudah hilang.
Setelah menceritakan tersebut seperti itu, Rasulullah menyatakan kepada sahabat, Rasulullah memperkuat fahtalafu wa kanu hakadha. Kemudian mereka berselisih, mereka itu seperti ini. Syabbaka baina aswabihi. Dan Rasulullah nopo syabbakan iki cara wong Jawa ngaku rancang. Bahasa Indonesia ini nopo nih? Gak enek. Dan Rasulullah membeginikan tangannya. Mengaku rancangkan. Nopo bahasa Indonesia nih? Ngeten nggambarkan gambaran tangan ngeten nggih. Menangkupkan dua tangan pun monggo bahasane nopo mawon pokoke ngeten iki. Ketika sudah hilang kepercayaan, ketika yang tersisa orang-orang yang tidak bisa dipercaya lagi, maka mereka menjadi berselisih. Ketika perselisihan itu menjadi semakin erat, maka seperti tasyabak ngapu rancang sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Sing elek dikumpul padha elek, sing pegel kumpul padha pegel, campur-campur mboten saged pisah. Gak ketok ndi sing bener, ndi sing apik. Ketika seperti ini tangan kita tidak kelihatan mana yang bagus, mana yang sih. Ini gambaran Rasulullah. Tidak berhenti di situ, sahabat bertanya, kaifa bina ya Rasulullah? Idza kana dzalik. Rasulullah, Kanjeng Nabi, kalau zaman seperti itu sudah muncul, kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Jawab Rasulullah, takhuduna bima ta'rifun. Jawab Rasulullah, ketika zaman seperti itu, kalian ambillah, lakukan, kerjakan apa yang kalian ketahui. Pokoknya ngamalne nopo ingkang sampun dingertosi. Ngaji dia mani. Yang kita ketahui karena ini bahasa Rasul ini luar biasa. Kenapa? Karena yang diketahui satu dengan yang satunya, setiap person satu persatu tidak sama. Batas keilmuannya tidak sama. Jangankan di masa kita, di masa sahabat pun tidak pernah sama. Intensitas pertemuan sahabat dengan Rasulullah, tingkat kecerdasan sahabat satu dengan yang lainnya, tingkat daya hafal sahabat satu dengan yang lainnya, sehingga ilmu para sahabat pun berbeda. Maka Rasulullah memberi gambaran, pada saat seperti itu, ambil, lakukan, kerjakan apa yang kalian tahu. Terus watada'una ma tungkirun, dan tinggalkan apa yang kalian ingkari. Gak cocok, tinggal. Ono-ono ya karepmu, sing penting aku ngene. Ono ngene karepmu, sing penting aku ngono. Yang penting kita jalan dengan apa yang kita ketahui. Yang diingkari tinggalkan. Tidak perlu kita sweeping. Puasa warung buka di sweeping, tidak perlu. Itu kontraproduktif. Kenapa? Banyak juga yang tidak puasa. Mengesak nih perempuan-perempuan yang sedang menstruasi. Kasihan mereka yang sedang bepergian kalau warung-warung di puasa itu harus ditutup. Guyonan pun Gusmus dan ini luar biasa guyonan ini. Sebenarnya guyonan tapi mempunyai makna yang dalam. Saya setuju kalau dalam Ramadan itu warung-warung buka. Kenapa? Ben ketok tenan sing kuat poso di sing gak nih. Itu guyonan, tapi maknanya luar biasa. Maknanya tidak perlu ada sweeping. Maknanya ini memang betul-betul melatih kita menguat, menguji keimanan dan keyakinan kita. Tidak berhenti di situ, watuqbiluna ala khosatikum, dan hadapilah orang-orang yang dekat di antara kalian. Wis ketika punya keluarga, fokus pada keluarga. Punya murid, fokus dengan muridnya. Punya jamaah, fokus dengan jamaahnya. Jamaah liya ngono karepmu. Ini yang paling tepat untuk kita pada era seperti ini. Watadaruna amra awamikum, dan tinggalkan urusan orang awam di antara kalian. Nah, jadi ini menurut saya kata yang awam itu dianggap ustaz. Lagi rada iso dalil, kendel ngomong disebut ustaz. Banyak yang baru tobat sudah disebut ustaz. Bahkan baru masuk Islam karena bisa sedikit dalil disebut ustaz dan berani menyalahkan ulama-ulama yang ngaji dari kecil. Bahkan seakan-akan hidupnya itu di atas kitab, itu biasa dilolok nih. Kalian ustaz-ustaz
Sing ngadeg mriki niku termasuk niku Ustaz Karbitan. Gumaya dadi ustaz disebut ustaz ini. Ben ketok kaya Ustaz Nanam terus gawe blangkon, gayane kaya ngono. Ini hal yang perlu kita sikapi. Lain dari itu, Rasulullah juga mengingatkan cara yang ketiga biar kita selamat adalah lebih baik diam dan pola hidup kita cenderung pasif. Maaf, ini tasawuf banget. Tapi apakah seperti ini tasawuf? Tidak. Tapi ini tasawuf banget. Rasulullah menyampaikan, saya ambil yang tertulis kuning, inna baina yaday sa'ah fitanan. Sungguh menjelang hari kiamat akan terjadi fitnah-fitnah. Yang fitnah itu lagi ta'il lailil mudlim. Yang keberadaan fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiron. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Pada saat fitnah itu terjadi, seseorang sampai ketika memasuki waktu pagi dia dalam kondisi beriman, sore hari kafir. Sore hari dia beriman, pagi hari kafir. Naik gebluk Mayangkara saat ini wabah Corona sangat menakutkan sehingga Solo, Jakarta, Solo sudah mulai lockdown, mulai diisolir. Jakarta sudah diliburkan sekolah-sekolah. Kegiatan saya rupiah masal di Istiqlal tanggal 22 dibatalkan. Kado mentek akeh. Saya punya agenda mengisi adalah NU rupiah masal di Masjid Istiqlal tanggal 22 mestinya. Tanggal 18-19 saya ditugasi mengkoordinir kawan-kawan untuk mengisi treatment perawatan kepada kiai-kiai untuk Munas Alim Ulama, Nahdlatul Ulama. Batal semua, kado mentek akeh. Nah, yang digambarkan oleh Rasulullah bukan hanya kematian fisik, tapi kematian akidah. Banyak orang yang pagi hari mukmin, sore hari kafir. Sore hari mukmin, pagi hari kafir. Namun sekali lagi hadis-hadis Rasulullah itu multi tafsir, masih perlu ditafsirkan. Mungkin ini makna harfiah seperti itu terjadi banyak, tapi termasuk Imam Nawawi salah satunya memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud pagi hari mukmin sore harinya kafir. Sore hari mukmin pagi harinya kafir adalah ayyusbihu muharriman lidami akhihi wa irdihi wa malihi. Maksudnya orang yang sore hari mukmin kemudian pagi harinya dia sudah menganggap darah saudaranya ini halal dialirkan. Sama di pagi hari dia masih menganggap haram darah saudaranya yang muslim, masih menganggap haram harga diri dan kehormatan dan harta saudaranya yang muslim, tapi wayumsi mustahilan lah, dan sore harinya dia sudah menganggap darah saudara sebagai darah yang halal dialirkan. Ini penafsiran Imam Nawawi tentang kalimat, dan bukan hanya Imam Nawawi, di syarah hadis, syarah kitab Ibnu Majah juga dijelaskan kurang lebih seperti ini. Artinya banyak ulama yang menyatakan menganggap kafir, orang menjadi kafir di sore harinya setelah pagi hari iman, yaitu sore hari dia menganggap darah saudaranya menjadi darah yang halal dialirkan. Dan sekarang ini yang terjadi. Hebatnya ulama, kita belum sangat yakin. Dulu era Imam Nawawi yang hidup di sekitar tahun 500-an Hijriah, belum ada peristiwa seperti sekarang ini. Meskipun ada, tapi tidak sedahsyat seperti ini. Tapi sudah memberikan gambaran penafsirannya seperti ini. Ini yang perlu kita waspadai. Semoga kita tetap bisa menjaga siapapun mereka saudaranya, selama syahadatnya sama, selama sholatnya sama, selama kiblatnya sama, mereka adalah orang Islam, saudara kita. Jangan sampai kita berani menyatakan itu adalah kafir, musyrik. Paling jauh kita berani terpaksa mengucapkan kalau yang salah. Ulama-ulama maaf karena saya ini orang NU, ulama-ulama NU di Jawa Timur pernah
menyatakan paling jauh kalau terpaksa menganggap menyalahkan saudaranya cukup diucapkan dengan kata sesat. Karena sesat tidak selamanya kafir. Kalau kita mengungkapkan saudara kita itu musyrik atau kafir, kalau dia tidak musyrik maka kita yang musyrik. Kalau dia tidak kafir maka kita yang murtad. Nauzubillah min Rasulullah menyampaikan al-qaidu fiha khairun min al-qaim wa qaim fiha khairun min masyi wa masyi fiha khairun min sa'i. Orang yang duduk diam di rumah lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari. Kenapa? Ketika seseorang aktif pada masa itu mencurigakan sing digoleki opo. Ini yang harus kita waspadai. Ketika kita pasif, kita fokus pada diri sejalan dengan yang tadi. Bahkan yang luar biasa Rasul mengingatkan fakasiru isiyakum wa qati'u autarakum. Busur-busur kamu pecahkan. Tali-tali busur putuskan. Fadribu bisuyufikum al-hijarah, pukulkan pedangmu ke batu. Maknanya jangan digunakan senjata kita untuk memukul saudara kita. Jangan digunakan senjata kita untuk membacok saudara kita. Fa'in tufila ala ahadikum falyakun kafai benai Adam. Ketika seorang di antara kalian dimasuki, diganggu, akan dibunuh, maka yang terbaik di antara kalian ini sing ngedeni. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang seperti salah satu dari dua anak Adam yang terbaik, yaitu Habil. Sampai Rasulullah mengungkapkan seperti ini, buatan ngedeni dos pundi, sing paling apik sing dipateni, bukan yang membunuh. Di hadis lain ketika ini jenengan cari hadis yang sejenis ini, masya Allah, yang membunuh dosanya double. Dosa yang membunuh dan dosa yang dibunuh terbawa oleh yang masuk neraka. Masuk neraka. Double dosa. Jadi sampai seperti ini gambaran Rasulullah, sampai lebih baik kita dibunuh daripada saat itu kita yang saya ini buatan membunuh, ada pembunuhan yang lebih kejam, pembunuhan karakter, lebih menyakitkan juga. Maka yang pasif, yang damai, yang penting kita tetap kembali pada keluarga dan lingkungan kita, itu yang positif. Nomor 3, kalau aku sekarang nomor kalau aku nanti itu kesusu malah. Terus akan ada peperangan demi peperangan. Namun sisi lain akan tetap ada yang berdiri di dalam kebenaran. Artinya apa? Monggo kita menempatkan diri pada posisi yang berada di atas kebenaran. Peperangan akan terus terjadi, tidak akan pernah berhenti. Sehingga Rasulullah menyampaikan, wa idza wudi'a sayfu fi ummati fala yurfa'a anhu ila yaumil qiyamah. Kalau pedang sudah diletakkan di dalam umatku, di kalangan umatku pedang sudah diletakkan, artinya sudah terjadi peperangan, maka fala yurfa'a anhu ila yaumil qiyamah. Maka pedang itu tidak akan pernah diangkat. Kalimatnya fala yurfa'a. Kalimat yang dipakai lam ini menunjukkan tidak akan pernah diangkat sampai hari kiamat. Artinya ketika sudah terjadi peperangan itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Lain nami ma'atakallahu ala umati ummatun mudhillin. Yang paling saya takutkan pada umatku adalah sekelompok orang, sekelompok pemimpin, segolongan orang yang menyesatkan. Wasatu wabadu wabailu min wasata'budu wabailu min ummati al-autan. Wasatalhiqu wabailu min ummati bil musyrikin. Sekelompok umatku akan menyembah berhala. Sekelompok kabilah akan menyusul orang-orang musyrik. Artinya akan menjadi banyak orang yang memberhalakan pemimpin-pemimpin mereka. Seakan-akan pemimpin mereka tidak akan pernah salah. Seakan-akan pemimpin mereka adalah Tuhan yang harus dan harus
diakui dan dibenarkan selama ini. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah. Wa inna baina yaday sa'ah dajjalin kadzabin. Sungguh menjelang hari kiamat. Terus masih lama. Belum, masih panjang. Di antara hari kiamat akan muncul dajjal pembohong dari umatku. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Qariban min salasin, mereka hampir mencapai 30. Nah, ini yang kita terus terang tidak bisa mengungkapkan seperti apa yang dimaksudkan Rasulullah hampir mencapai 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, mereka semuanya mengklaim bahwa mereka itu nabi. Setelah Rasulullah yang mengaku-ngaku nabi itu luar biasa banyaknya, bahkan di zaman sahabat Abu Bakar sendiri ada lebih dari 5 orang yang mengaku menjadi nabi di masa sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Baru di masa sahabat Abu Bakar saja. Nah, apalagi zaman sekarang ada Nabi Lia Eden. Walan tazalu ta'ifatun, ini yang kita penting mencari, dan semoga kita masuk dalam kelompok ini. Walan tazala ta'ifatun min ummati ala haqqi mansurin, dan terus menerus senantiasa akan ada sekelompok orang dari umatku yang mereka berdiri di atas kebenaran dan mereka ditolong oleh Allah. Sayang ketika hadis ini diungkapkan oleh sekelompok orang dengan kepentingan kemudian mengklaim HTI yang terbenar, HTI yang mansuri. Mohon kampunten dalam konteks Indonesiaan kalau wani munino dan pergi terlanjur sudah dilarang oleh pemerintah. Lawan patung munino. Tapi lepas dari semua itu, ISIS pun menganggap bahwa mereka itu yang mansurin, mereka yang tertolong, mereka yang berdiri di atas kebenaran. Semua mengklaim. Kita tidak perlu mengklaim, kita tidak perlu mengklaim bahwa kita yang paling benar. Cukup kita mencari, monggo saling mencari. Siapa tahu suatu saat panjenengan bisa menemukan mana kelompok yang benar. Ketika panjenengan menemukan kelompok yang benar itu dari pencarian yang tidak cukup setahun 2 tahun, semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan mereka mansurin, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khalafahum, ketika sekelompok yang ditolong oleh Allah ini yang selalu berada di kebenaran, mereka tidak akan pernah terugikan, tidak akan pernah terbahayakan oleh mereka yang menyelisihinya. Hatta ya'ti amrullahi azza wa jalla, sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai hari kiamat. Semoga di Indonesia ini nanti akan dimunculkan kelompok-kelompok yang berdiri di atas kebenaran itu. Allahumma amin. Karena indikasinya cukup kuat. Indikasi ini pun cukup kuat. Sekarang banyak ulama dari luar Indonesia, dari Timur Tengah yang mencari murid ke Indonesia. Bukan hanya mereka menyebarkan agama tidak, tapi mencari murid. Banyak yang belajar ke Indonesia. Semoga di Indonesia ini nanti benar-benar Allah menjadikan Indonesia sebagai mercusuar Islam untuk menunjukkan kebenaran. Allahumma amin. Namun yang dimaksud faida wudi as-saifu fi ummati, yang dimaksud manakala pedang sudah diletakkan di dalam umatku, ai idza dhaharatil harbu bainahum tabqa ila yaumil qiyamah. Itu nomor sekawan. Ingkang nomor gangsal, Rasulullah menyampaikan inna ummati, kan kalau garis bawah mawon, inna ummati la tastamimu ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham. Sesungguhnya umatku akan berselisih dalam tidak akan berkumpul dalam kesesatan, tidak akan bersatu dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, ketika kalian melihat perselisihan, perbedaan, maka fa'alaikum bisawatil a'dham. Ikutilah kelompok komunitas yang paling besar.
Ini juga multi tafsir dengan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan meskipun sedikit asal berada dalam kebenaran maka mereka adalah salatun a'dzam. Tapi secara harfiah, secara lahiriah as-sawat itu adalah kelompok, golongan yang terbesar arti harfiahnya. Karena itu wajar ketika itu motornya bisa kalau sakit bisa langsung mungkin jenengan nyuwun telepon sakit di kalau ada yang mengingat file ini bisa minta nanti saya serahkan ke beliau ditambah maaf mumpung ingat di era seperti ini di mana wabah dan bencana galak luar biasa, corona sangat menakutkan kita, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia takut dengan corona. Kalau ingin nyembung keilmuan pun ulama-ulama kan nanti kalau tangki datang panjenengan, jenengan kerso nomornya, yang buatan kerso keluar masuk, ngambek loh. Nah, nomor setunggal kalau sampun kula aturaken Mbak Haji Biantoro, sholawat tibil qulub. Sholawat tibil qulub sampun kata ingkang apal. Dan YouTube kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha niku jenengan pastosi tapi kula betul seratanipun. Kate-kale niku wonten donga ingkang kalimatipun tahassantu bil aizati wal jabarut wa atasantu bi rabbil malakut wa tawakkaltu ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma shrif 'anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najina min aqwani wa ta'awna bala bi lutfika ya latif ya qadir ya alim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kula angsal sholawat ibu qulub saking Kiai Imron Rasyidi Al-Katibi Purwodadi. Kiai Imron Rasyidi menika muridipun Habib Taufik As-Segaf. Kula angsal sholawat ibu qulub saking Kiai Ahmad Badar Tolha Juwet Mironggot Nganjuk. Kiai Ahmad Badar menika santrinipun Kiai Makhrus Ali Lirboyo, nggih santrinipun Kiai Marzuki Dahlan Lirboyo. Kali-kalipun muridipun Kiai Abdul Karim Mbak Manap Lirboyo. Kiai Abdul Karim muridipun Kiai Khalil Bakalan. Kiai Khalil Bakalan keilmuanipun sanad keilmuan sembung ngantos dugi Kanjeng Nabi lewat Imam Syafi'i, lewat Imam Hanafi, antawis saking Kiai Khalil antawis kalih dosa. Menawi lewat Imam Syafi'i lewat Imam Maliki antawis 3 likur. Kalih likuran keilmuan. Artosipun ilmu-ilmu ingkang sambung sinambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia Raya. Nah, itu saking ulama-ulama. Kula angsal sholawat tibil qulub saking Kiai Hisham. Kiai Hisham bapakipun Kiai Bisri Hisham. Kiai Bisri Hisham ketua PCNU Nganjuk sakniki. Kiai Hisham menika santrinipun Kiai Munawir Rapiak Yogyo. Nah, dateng bab Quranipun atosipun ilmunipun sambung nyambung terus. Pramila nyuwun ngapunten dateng pesantren niku wonten pola atau tradisi namanya ijazahan. Di luar pendidikan pesantren ini tidak begitu banyak yang mengenal ijazahan. Ijazahan itu ijab kabul, serah terima. Apa tak pentingnya ijazahan? Mungkin bagi kita orang yang tidak memahami tentang nur dan mata rantai keilmuan, sangat ijazah itu dianggap sesuatu yang sepele. Tapi jenengan sebenarnya sudah merasakan bahwa ijazah, termasuk ijazah ini sama dengan ijab kabul. Ijazah ini sesuatu yang sangat penting. Ijab kabul itu sesuatu yang sangat penting. Jenengan bapak-bapak ini ijab kabul itu dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Apa bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Anggap mawon bahasa Jawa kula tampi nikahipun Painah binti Paijo kanthi Mas kawin kanthi mahar kasebat. Saya terima nikahnya Painah dengan mas kawin tersebut. Sah. Nuwun sewu. Jenengan nanti mikir napa mboten? Mboten nanti to nggih. Napa?
saya terima nikahnya. Basa Jawa nggih. Kula tampi nikahipun. Halal. Ganti mas kawin kasebut perkawis ingkang haram dados Halal. kita tidak pernah berpikir hanya dengan kalimat seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya Allah menitipkan hal-hal yang luar biasa sirri pada kalimat-kalimat tertentu yang ditentukan oleh syariat. Nggih ta niki? Kula yakin jenengan selama hidup boten nate mikir. Wonten ingkang nate mikir, kok yo ngono kok salah. Penak men. Kok penak men? Wes sami. Ketika ketemu dengan Mbak Yu Melati dari Pondok Pesantren Putri Darun Nikmah, buyangan. Piro Mbak? 250 larang itu nih wae lho. Ya wis. Kan sami to nggih. Hanya kalimatnya hampir sama. Itu riwayat ya, ya enggak apa-apa, itu riwayat. Ngobrol. Maaf, kalimatnya sama. Tapi ketika motif yang melatar belakangi berbeda dan ketentuan syariat yang berbeda, maka akan menjadi berbeda konsekuensi logisnya. Ini nilai penting dari ijazah. Karena itu ulama-ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim keliling ke luar negeri hanya untuk mendapatkan sanad ijazah keilmuan dari ulama sebelumnya. Indonesia ada seorang ulama yang digelari musnidul zaman, Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau terus berkelana ke luar negeri untuk mencari ijazah-ijazah. Syekh Yasin Al-Fadani ini termasuk ya Lirboyo, keilmuan sanadnya ya Ahmad Idris Marzuki juga dari Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama Afrika banyak yang ke Indonesia karena gara-gara Syekh Yasin Al-Fadani salah satunya sebagai penyambung sanad. Nah, menurut saya, kalau ingin memberikan sesuatu yang berbeda ke jenengan, yaitu pentingnya nilai ijazah dalam sebuah ilmu. Sehingga Rasulullah menyampaikan khudul ilma min afwahir rijal. Ambillah ilmu dari mulut para lelaki yang benar-benar laki-laki minum extra strong, jangan ilmu extra jus. Padahal wis bareng lagi ar-rijal ketika ada a-nya maka maknanya sing wong lanang tenanan, gak mung lanang-lanangan. Maka ambil ilmu dari mulutnya. Inilah makna dari ijazah. Pramila mungkin nek kula matur ning jenengan, kula ucapaken kula ijazahaken donga kalih menika jenengan cekap jawab kula tampi utawi mobil tu. Nek sami kalih ijab kula tampi. Betul nomor jenengan biar ada pola yang berbeda. Sampun nate, sampun wonten ingkang dereng nate angsal ijazah model ngeten iki. Pak Biantoro sampun nate ijazah salaman. Nggih Pak Ji Biantoro nggih. Ijazah salaman. Ya. Mosok salamane di ijazahne nggih. Ulama itu sampai demikian pentingnya ijazah salaman ala Rasulullah diijazahkan. Pak Subiantoro derek nggih. Ingkang ijazahi mboten tanggung-tanggung Syekh Karim Al-Aqli saking Sudan. Salamanipun Kanjeng Nabi niku wonten kalih macem. Ingkang nomor setunggal musyabakah, ingkang kaping kalih musafahah. Musafahahe Kanjeng Nabi niku mboten kados salamane wong Jawa. Ngeten iki mboten, tapi jempol kali jempol, salam komando. Niku salamane Kanjeng Nabi. Ingkang diijazahkan turun-temurun dari Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai ke zaman sekarang. Jenengan yang dereng nate ngertos ta ini. Ini cara yang berbeda. Riyen dateng masjid Jami niki Syahwat Karim mijazahi sholawat, mijazahi salaman ala Rasulullah Mustafa. Salaman tok ya. Tapi di sini ada nur, ada aura, ada persambungan ilmu dengan ulama yang sampai kepada Rasulullah. Ini yang saya harapkan. Paling boten umpama dungane dhewe gak mandi, paling boten oleh cipratan dungane kiai ini. Kiai ini cipratan dungane kiai ini ngantos dugi Kanjeng Nabi. Ini yang kita harapkan. Kalau milayen asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Raditu billah
nabiyya wa rasula ajaztukum sholawati bil qulub wa du'a'at tahassun kama ajazani masyayikhi. Kula ijazahaken sholawati bil qulub kalih doa tahassun dhateng panjenengan kados anggenipun guru-guru kula mijazahaken dhateng kula. Al-Fatihah. Ini namun ngeten iki ijazah, tapi di kalangan ulama-ulama yang betul-betul memahami keilmuan ini dianggap sesuatu yang sangat penting. Kados pentingnya ijab qabul. Terus intinya tentang kelompok yang besar ini menurut Imam Ibnu Taimiyah, menurut Imam As-Suyuti dan menurut Imam Al-Munawi, intinya adalah mereka yang mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah ala madzahibil arba'ah. Mereka yang ikut 4 mazhab. Intinya namun ngoten. Imam Ibnu Hanifah, Imam Ibnu Taimiyah meskipun pada akhirnya mengajak muslimin untuk berijtihad, akan tetapi pada dasarnya beliau juga mengikuti mazhab Hambali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau sendiri dulunya juga bermadzhab Hambali. Bahkan keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang merintis kelompok Salafi Wahabi itu juga keluarganya semua bermadzhab Hambali. Intinya pun ngaten, yang mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Apakah ini hukumnya wajib? Nanti pembahasan. Dari semua golongan macam-macam. Penyebaran 4 mazhab, kenapa dikatakan itu? Secara faktual, penyebaran mazhab Syafi'i di wilayah Kang Ijem itu wilayah itu mazhab Syafi'i. Penyebaran yang paling banyak mazhab Hanafi Kang wilayah Ungu itu penyebaran mazhab Hanafi. Kang mazhab Maliki agak lebih sedikit, wilayah yang bergaris kuning itu mazhab Hanafi. Mazhab Hambali garis merah. Kang biru kali ungu nom itu penyebaran Syiah. Saya tidak menyebutkan tentang Syiah. Ini penyebaran yang ada secara makro, secara garis besar seperti ini. Dan ternyata di kalangan ulama penyebaran mazhab ini, di kalangan akademisi mazhab Hanafiyah ini diperkirakan ada yang menyebutkan 35%, ada yang menyebutkan 45%. Benten-benten jenengan pados iki naik di Wikipedia 35%. Mazhab Syafi'iyah ada yang mengatakan 28% penganut mazhab Syafi'i. Tapi ada yang mengatakan 50%. Kenapa? Karena cakupan wilayahnya jauh lebih luas. Kemudian mazhab Malikiyah dari muslimin seluruh dunia diperkirakan hanya 25%. Mazhab Hanabilah atau Hambaliyah, pengikut mazhab Hambali, Hanabilah atau Hambaliyah itu ada 5%. Wahabi kecenderungannya kepada pola mazhab Hambali. Kecenderungannya. Ibnu Taimiyah kecenderungannya kepada mazhab Hambali dan memang asalnya bermadzhab Hambali. Kebanyakan muslimin di dunia ini secara tidak langsung sudah mengikuti pola-pola keilmuan 4 mazhab. Itu secara tidak langsung. Kalau bukan menerangkan panjang bab ini. Terus yang terakhir, untuk menghindarkan diri dari fitnah Dajjal sampai jam itu berapa? Karena keterbatasan waktu lagi cukup nih. Kita berdoa. Monggo dumoni cara menawi kanggo apal cara Arab, ibu-ibu ikan sepuh-sepuh kan ngapalin cara Arab, biasanya pun kangelan. Nggak apa-apa. Diwaca bulak dari udah minggu cara Jawi. Naik boten cara Arab, cara Jawi kene. Ya Allah, kula jenengan kepini saking eleke Dajjal. Monggo cekak. Dan salah satu doa yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam sholat. Salah satu doa yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam sholat adalah Inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min adzabin nari jahannam wa min adzabi jahannam wa
Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Menawi kula selama ini jujur mawon rada wis sering laline timbang eling. Bar salat bar tahiyat niku niki macane di bar tahiyat. Nek kula terus terang luwih sering laline timbang elinge. Menawi jenengan insyaallah luwih kathah laline. Lebih kathah ta, Pak? Sami to, Bro. Oh. Kalau kita naik benden. Maka ini ditekankan saat ini. Karena kita tidak tahu kapan munculnya Dajjal. Kalau kita tidak bisa memastikan apakah kita menemui era Dajjal atau tidak. Terus siapa dan seperti apa Dajjal itu kita tidak dalam konteks pembahasan itu kesuwen. Pokoknya nyuwun dilindungi ngoten mawon intinya. Doa yang kedua yang perlu jenengan persiapkan untuk menghindari Dajjal adalah biasakan wirid surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Jadikan wirid. Jenengan maca ayat 1 sampai 10 niki kalih mlampah mboten gadah wudu, mboten apa-apa. Kalau sedang tidak punya wudu dibaca tidak, yang penting tidak memegang Al-Qur'an tidak masalah. Saniki wonten HP googling teng Google diklik 1 sampai 10 kantong maca mboten apa-apa. Dan membaca Al-Quran selama tidak ada kondisi hadas besar, membaca Al-Quran tidak masalah. Meskipun tidak memegang Al-Quran. Yang disebut membaca, pertama ada niat membaca. Yang kedua ada suara. Kalau hanya niat saja, tidak ada suara, namanya batin Quran. Diungkapkan di bibir, umi-umi tanpa suara, namanya ngumi-ngumi Quran. Gak mau sesuatu yang itu umi-umi. Ini umi-umi Quran tidak disebut membaca. Membaca yang berpahala. Nah, apa itu tidak berpahala? Berpahala. Tapi lebih sempurna, lebih baik apabila bacaan itu kita suarakan. Meskipun tidak harus kencang, tidak harus keras. Kenapa? Sekitar kita ikut mendengar dan mungkin ikut mendengarkan. Nawiru biyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Ini yang sering kita lupakan. Berzikir, sekitar kita ikut mendengar dan mungkin mendengarkan. Mungkin malaikat mengamini kalau niat kita berdoa. Kita ucapkan salam ke tangga, ke teman yang lewat, assalamualaikum, tidak dijawab, malaikat menjawab. Ini yang sering kita lupakan, kita abaikan. Kalimat-kalimat sederhana yang sebenarnya lebih penting, tapi kita sudah agak malas mengucapkan. Lebih enjoy dengan WA dan Facebook. Ini terakhir ikan kok dikepakan dari panjenengan tentang wallahu a'lam bis subhanallah imanikum, dan ini gambar pun keluarga kecil saya. Sekarang masih kecil-kecil. Istri baru 1, anak baru 4. Alhamdulillah, semoga saya diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga mulut, untuk bisa menjaga sikap, untuk bisa menjaga keluarga, untuk menjaga orang-orang terdekat. Sehingga kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk tetap beristiqomah dalam iman Islam kita, untuk tidak memvonis menjustifikasi kafir kepada saudara kita, untuk tidak menjadi sebab permasalahan di sekitar kita. Kader ini pun itu kader biasa pun tesik orang nggak sih? Ya, tesik usum ya. Monggo menawi wonten tanya jawab wekdal kula aturaken Mas MC. Ingkang ganteng iki. Pengen matu, Bu. Dibuka forum pertanyaan bagi yang ingin menanyakan, monggo silakan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Ustaz. Tadi dikatakan lebih baik diam dan pasif. Terus bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar? Demikian pertanyaannya. Mungkin langsung langsung. Bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar? Dalam konteks orang yang berkewajiban, amar ma'ruf nahi munkar tetap sebuah kewajiban. Tapi konteks umum, termasuk orang-orang yang tidak sedang berkewajiban amar ma'ruf, maka diam dan pasif itu lebih baik. Ataupun ini tidak berarti ini menentang atau melawan perintah dari amar ma'ruf. Perintah dari amar ma'ruf itu tetap wajib. Akan tetapi amar ma'ruf itu pun ada konteks-konteksnya. Tidak serta-merta, tidak harus dengan cara yang semuanya harus mengikuti. Jadi amar ma'ruf itu boleh dengan cara yang halus. Yang penting kita mencegah dari keburukan. Menjauh. Kalau ini dari Jakarta Pusat, Ketua Cabang Jakarta Pusat, tingkat Ketua Cabang Rupiah Kulon itu unik. Saestu omong-omongan itu betul batas nyembung. Yang dijak omong-omongan itu betul nyembung. Udah diruyah ya. Kira, ngoten dari ketua Jamiah Rupiah Cabang Jakarta Pusat. Dan terus omong-omongan itu sering selinco cara wong Jawa kuno itu. Betul nyembung. Tapi luar biasa, ada satu hal yang saya sampai sekarang belum habis untuk berpikir ke situ. Dia tidak punya rumah. Gue tergadah pendamelan sama 15 tahun di Jakarta. Tapi ATM dan kartu kreditnya terus ada isinya. Dan setiap kali ada orang yang membutuhkan, pedagang di sekitar Cempaka Putih itu semua kenal namanya Haji Hashim. Namanya Haji Hashim. Semua pedagang itu tunduk buat namun sekedar apa itu manut biasa, tapi hormat, mundur dan saya tahu dengan mata kepala sendiri. Pinjam apapun dari orang-orang di sekitar Cempaka Putih, pokoknya kena Haji Hashim itu ngambil mau di sini. Dan dia sering ditanya kawan saya, Ji, kabimu ning kok saya lupa ya Gus. Ditanya, kabimu ning saya lupa ya Gus. Gimana ya? Pergi saking betul gadang dene manggon sak nggon-nggon. Tapi bisa menundukkan sedemikian banyak pedagang. Dan tidak hanya tunduk, diajak ngaji. Dia sendiri tidak bisa ngaji. Yang penting ayo maca Quran, ayo bareng-bareng. Mereka hormat semua, tidak sekedar manut sewajarnya, tapi hormat, mundur. Pakaian ini sering tidak ganti 3 hari, tapi juga tetap sholat. Kalau akan masuk waktu sholat terus ngomong ke kulo, sebentar Gus, lo mau bercinta dulu. Bahasanya seperti itu. Dan tidak punya rumah. Ini pola amar ma'ruf nahi munkar yang seandainya kita bisa luar biasa, sangat tidak memukul tapi betul-betul merangkul. Dan rangkulannya menumbuhkan alaqah batiniyah, kesambungan hati yang luar biasa. Ini yang dicontohkan Wali Songo. Dan sekarang amar ma'ruf nahi munkarnya berapi-api luar biasa tapi malah ditakuti. Gitu nih. Maka amar ma'ruf nahi munkar bagi yang dalam posisi berkewajiban atau dalam kondisi tertuntut untuk amar ma'ruf nahi munkar lebih baik. Tetap harus dijalankan. Ngaji tetap ngaji, mulang tetap mulang. Tapi luzum zaman sukun luzumul buyut, era kita diam dan kita tetap di rumah, gak macam-macam itu juga sebaiknya dilakukan. Maka tidak heran banyak kiai-kiai wis gak neko-neko. Wis kok butuh mulang ngaji wis barbar. Nah ini amar ma'ruf tetap harus bagi yang sedang dalam posisi berkewajiban atau dalam kondisi tertuntut untuk amar ma'ruf nahi munkar. Guru mulang. Orang tua mengingatkan anak istri. Setelah diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali gak jalan, ya sudah urusan masing-masing. Ini tetap amar ma'ruf. Nyambung ya. Ada lagi? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika Ustaz berdiri di sini, saya meyakini bahwa kebenaran yang disampaikan Ustaz menjadi kebenaran yang kami yakini semuanya. Artinya begini, ketika Ustaz mengatakan sebuah statement ini, kebetulan saya orang NU, gitu. Saya rasanya kok kurang pas, karena yang disampaikan itu tentang keislaman. Artinya yang disampaikan ini sekedar apa? Masukan ya. Supaya apa? Mudah-mudahan ini benar adanya gitu. Kebenaran yang disampaikan Ustaz adalah sebuah kebenaran yang dilandaskan misi keislaman gitu ya. Saya butuh konfirmasi tentang pendapat tadi Ustaz, tentang makna kafir itu menurut Ustaz bagaimana sesungguhnya argumentasi ketika menafsiri kekafiran itu. Kemudian memang bagi individu itu sebenarnya tidak kemudian menjustifikasi orang lain untuk misalkan dia kafir atau tidak. Yang ingin saya tanyakan konfirmasi terhadap Ustaz menafsiri bahwa tidak boleh mengatakan kafir itu dari sudut pandangan dan landasan yang bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang makna kafir itu ada makna yang kafir sifatnya iktikadi, kafir yang sifatnya amalia, keyakinan. Ada yang sifat kafir sifatnya amali, bahkan sampai ke kafir yang sifatnya nikmat, mengkufuri kenikmatan. Kafir itu maknanya ingkar. Dalam ayat, dalam hadis, kalimat-kalimat kafir tidak serta-merta semuanya bermakna kafir iktikadi, tidak serta-merta. Jadi banyak sekali kafir yang sifatnya bukan iktikad, tapi hanya kafir nikmat, tapi sudah juga diancam siksa oleh Allah. Jadi yang pertama, hadis, ayat Al-Quran itu masih global dan multi tafsir. Kalaupun tadi saya menyampaikan bahwa makna kafir yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron, itu tadi saya mengutip dari keterangan dari Imam An-Nawawi di Al-Majmu'. Saya mengutip dari keterangan di kitab Syarah Ibnu Majah bahwa yang dimaksud dalam hadis ini menurut itu tadi adalah kafir dalam makna menganggap halal darah saudaranya yang Islam. Itu dalam hadis tadi. Tapi kalau makna kafir yang kalau kita bicara sudah masuk ke wilayah iktikad, maka ketika sudah mengingkari keberadaan Allah, mengingkari keberadaan Rasulullah, ataupun melecehkan, menjatuhkan ke nilai kehormatan dari syiar Islam, itu oleh ulama sudah dimasukkan dalam kategori murtad. Murtad ini secara status orangnya keluar dari Islam, namanya murtad, secara nama keluar dari Islam, tapi secara status dia juga orang kafir. Jadi ketika bicara kafir tidak serta-merta dalam ayat atau hadis itu maknanya kafir iktikad. Nah, kemudian karena ulama-ulama itu mempunyai penafsiran yang berbeda, kebetulan ini tadi yang saya tampilkan adalah sengaja saya mengambil penafsiran ulama yang menyatakan kafir di sini menuduh orang Islam lain sebagai orang yang halal darahnya. Karena ada ulama yang memakai penafsiran itu, dan itu saat ini lebih tepat dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena banyak orang yang sebenarnya tidak kafir, tapi karena mendapat pelajaran dari guru-gurunya ketika sedikit berbeda, kemudian langsung menganggap bahwa itu orang kelompok itu, orang itu adalah orang kafir. Nah ini lebih dalam konteks saat ini penafsiran ulama ini sangat pas. Ketika zaman fitnah seperti ini, jadi tidak serta-merta kafir. Sehingga di ISIS pun
semua Islam yang tidak sama sejalan dengan mereka dianggap orang kafir. Dulu ada, maaf naudzubillah, tapi semoga sekarang sudah mulai baik. Sekelompok di Indonesia ini yang ketika orang Islam lain sholat di masjidnya dicuci, dianggap najis. Itu dulu ada. Nah, seperti ini kan agak tepat apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi saya tidak kalau apa alasan saya tadi arahnya kan ke kalimat ini tadi ya, lebih tepatnya apa alasan saya mengambil keterangan ulama yang menyebutkan itu, dan di kitabnya jelas di Al-Majmu' Syarah Muhadzab dan Syarah Ibnu Majah disebutkan seperti itu tadi. Yang dimaksud dari kalimat itu adalah pagi hari menganggap saudaranya sebagai muslim, sore hari tidak menuduh saudaranya sebagai orang kafir. Kalau ini dikaitkan, kalau dikonfirmasikan dengan dalil, ketika seseorang menganggap orang lain kafir, maka kekafiran kembali kepada salah satunya. Kalau tidak, yang dituduh berarti yang menuduh. Jadi ini alasan saya kenapa saya memakai kalimat ini tadi. Namun nyambung kali. Soal sholawat kali doa ingkang kula titipake. Tasik malih. Sampun. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Sampun. Amin kabeh. Kula nggih sampun kesel. Mugi-mugi kula dados bagian saking panjenengan sedaya. Semoga dunia akhirat kita dipertemukan oleh Allah. Semoga dunia akhirat kita ditempatkan oleh Allah di bawah syafaat para ulama, di bawah syafaat Rasulullah, dan semoga sampai detik kematian kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang mampu menjaga keimanan kita, yang mampu menjaga pengakuan kesaudaraan kita terhadap sesama muslim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'aluka al-yumna wal barakah wa na'udzubika min asyri wal halakah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana wa li awladina wa talamidina wa julasaina wa ashabina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anfir 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Doa tolak bala minta untuk keluarga, tetangga, saudara kita semoga dijauhkan dari segala macam bala musibah. Tangan dibalik. Tahassantu bidzil izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal waba. Allahumma srif 'anna hadzal waba. Allahumma srif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina min adh-dha'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latif ya qadir ya 'alim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Assantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi alfin la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal bala wal waba wal amrad wa syada'id wal mihan wal zalazil wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an qaryatina hadhihi khassah wa an jiranina khassah wa an sa'iri buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk doa yang saya berikan bisa dibaca pagi sore, bisa dibaca setiap setelah sholat. Ya, setelah sholat baca satu kali atau pagi sore satu kali. Setelah sholat subuh atau sholat asar, sholat itu pun seperti itu. Setelah sholat fardu satu kali atau pagi sore 3 kali. Kalau konten kalian di fotokopi ini dijadikan minggu depan. Dibagikan minggu depan. Hadana Allahu la ilaha illa rasyad wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sedikit pengumuman. Infak pada pagi hari ini berjumlah Rp634.000. Ya, mari kita baca doa kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.